Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para santri yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan kembalinya kita melakukan aktivitas menuntut ilmu, belajar di Darul Marhamah Al-Quran Boarding School. Kembali kita belajar setelah beberapa waktu kita libur, maka sehubungan dengan aktivitas dan kegiatan belajar yang baru saja kita mulai kembali dalam kesempatan taklim kita, Ustadz ingin menyampaikan kepada anak-anak santri, banati, beberapa hal yang perlu kita miliki untuk memberikan kepada kita kesan dan motivasi pentingnya dan mulianya seorang penuntut ilmu. Tentunya apa yang Ustadz ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan harapan para santri kembali terdorong dan memiliki kesiapan untuk bersungguh-sungguh bermujahadah, karena biasa keadaan kita ketika baru saja libur, dan libur itu cukup lama, kita agak sulit atau lambat untuk beralih. Kata orang, sulit untuk move on, ya. Atau mungkin dalam istilah yang lain, kita terkena penyakit lalot, lambat loading. Maka Ustadz ingin menyampaikan motivasi, memberikan kepada kita semangat sehingga kita bisa segera dengan cepat beradaptasi dengan aktivitas dan kegiatan belajar menuntut ilmu, sehingga kita sudah bisa serius, sudah bisa mengikuti, dan sudah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya
kegiatan dan aktivitas belajar yang sudah ada di hadapan kita kembali. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita diberikan oleh Allah nikmat menuntut ilmu, nikmat kesempatan, kesehatan, akal untuk menuntut ilmu, maka ketahuilah nikmat ini di antara nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Sesungguhnya dunia ini tercerahkan setelah berada dalam kegelapan dengan ilmu. Dunia ini berada dalam kegelapan, gelap, kemudian bersinar, bercahaya dengan ilmu. Dan tentunya ilmu itu disampaikan dan dibawa oleh para ulama. Mereka menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mewariskan ilmu. Lalu di sana ada para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang bertekun diri menuntut ilmu dari para ulama. Dan mereka para penuntut ilmu itu seperti kita-kita ini adalah bahagian dari kembalinya bumi Allah ini bersinar, bercahaya setelah sebelumnya berada dalam kegelapan. Kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah memberikan kepada beliau ilmu, dari beliaulah ilmu itu berasal, bersumber, kemudian datanglah murid-murid beliau, para sahabat. Para sahabat adalah para penuntut ilmu. Ya. Scholar, ya. Orang bilang scholar. Ya. Orang-orang yang belajar menuntut ilmu, mencari hidayah. Mereka menjadi murid-murid Rasulullah. Dan dari mereka lah para sahabat itu tersebarlah ilmu ini, ya, pengajaran ini, hidayah ini, dakwah ini ke seantero dunia, ke pelosok-pelosok dunia. Maka tempat di mana ilmu ini datang, hidayah ini datang, bagaikan cahaya yang menyinari tempat-tempat gelap tadi. Tetapi perhatikan, tidak ada tempat-tempat yang gelap itu menjadi terang. Ya, gelap dalam kejahiliaan, dalam kesyirikan, dalam keburukan akhlak, moral, ya, gelap dalam ma'rifah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat-tempat yang gelap itu menjadi terang, ya, bercahaya, ya. Kesyirikan berubah menjadi tauhid dan ibadah hanya kepada Allah. Kejahilan berubah menjadi ilmu. Ya, akhlak yang buruk, moral yang rendah menjadi akhlak dan moral yang tinggi, yang mulia. Tidak ada perubahan itu kecuali ada dan datang di tempat itu para penyebar ilmu. Orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang berdakwah
Dan mereka ini sebelum menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah, adalah para penuntut ilmu. Oleh karena itu, para santri sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sekarang kita ini sedang belajar menuntut ilmu, kita menghafal Al-Quran, kita menghafal hadis, kita belajar bahasa Arab, kita belajar ilmu-ilmu Islam yang lain. Sekarang ini kita belajar, maka proses ini adalah nikmat Allah kepada kita, yang sebentar setelah kita melalui proses kita sebagai penuntut ilmu, kita akan menjadi orang-orang yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmat berupa kesempatan untuk menjadi bahagian manusia-manusia lain, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika kita dengan ilmu kita juga mengajar, kita mulai mengajar, kita berdakwah, kita bertemu dengan orang-orang, dengan manusia yang kita ajar, yang kita berdakwah kepada mereka, yang kita bimbing mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan itulah yang kita sebut dengan ilmu ini yang kita bawa, yang pernah kita tuntut, yang pernah kita pelajari, lalu menjadikan kita sebagai guru-guru, pengajar-pengajar, juru dakwah. Ketika itulah kita bahagian dari apa yang pernah telah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Mereka merubah dunia ini dari keadaan yang gelap menjadi dunia yang terang benderang dengan ilmu, dengan tauhid, dengan keimanan kepada Allah, dengan ibadah hanya kepada Allah, dengan akhlak yang mulia. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kesempatan ini ada pada kita. Peluang ini ada pada kita. Kesempatan dan peluang untuk menjadi orang-orang, pribadi-pribadi, generasi, kita melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelum kita. Generasi yang Allah pilih mereka menjadi penerang-penerang dunia ini, bumi ini. Seakan-akan di tangan mereka ada lentera-lentera, ada masabih, ada lampu-lampu, ada senter-senter, ada obor-obor yang mereka bawa, berjalan di permukaan bumi ini, mendatangi tempat-tempat yang gelap. Kemudian mereka menerangi tempat-tempat yang gelap itu. Mereka terangi dengan cahaya ilmu, cahaya hidayah, ya, dengan ketauhidan kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah, dengan akhlak yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang patut menjadi obsesi kita, semangat kita, motivasi kita, para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk kita sampai pada kemuliaan itu, untuk kita sampai kepada manzilah, ya, posisi orang-orang yang Allah muliakan mereka dengan ilmu ini, Allah muliakan mereka sebagai penuntut ilmu, dan Allah muliakan mereka sebagai ustadzah, ya, sebagai daiyah, yang kemudian mereka mengajarkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, ya, mereka membimbing manusia, mereka membawa obor penerang yang menerangi kegelapan. Untuk kita sampai pada
derajat dan manzilah itu, kita harus memiliki semangat juang, ya, keyakinan yang kuat bahwa itu semuanya dimulai dengan pengorbanan, mujahadah dan kesungguhan. Maka kita perlu mengambil peluang ini, peluang yang Allah telah bukakan bagi kita semua di saat kita hari ini seorang murid, seorang penuntut ilmu. Itu berarti satu langkah telah kita tapaki untuk langkah-langkah berikutnya yang menyampaikan kita kepada kemuliaan di sisi Allah di saat kita menjadi generasi pelanjut generasi sebelumnya, di mana kita juga menapaki jalan-jalan kita membawa obor-obor penerang yang menerangi bumi Allah ini dari kegelapan jahiliyah dan kegelapan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada keberhasilan, bahkan setiap keberhasilan, apalagi keberhasilan yang paling mulia di sisi Allah, ketika kita mengambil atau dipilih oleh Allah untuk mengambil tugas, melanjutkan tugas para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama untuk mengajar umat ini, membimbing umat ini, memberikan pencerahan kepada umat ini. Maka untuk kita mencapai derajat yang mulia itu, tidak ada kata kunci kecuali kesungguhan, mujahadah, motivasi yang kuat. Untuk kita mendapatkan ilmu yang berberkah, ilmu yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya ketika kesempatan itu sudah terbuka bagi kita, mari kita bersungguh-sungguh. Mari kita benar-benar menapaki jalan ini dengan semangat kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man lam yajlis fis sigar haitsu yakrah lam yujlas fil kibar haitsu yuhib. Siapa yang tidak duduk, ya, ketika dia masih belia, masih muda, duduk untuk menuntut ilmu, bertekun diri, memaksa diri, ya, memotivasi diri, bersabar menuntut ilmu. Ketika keadaan itu tidak dia sukai, ya, seorang menuntut ilmu, duduk berlama-lama, ya, memperhatikan pelajaran, menyimak pelajaran, tidak semua orang suka. Ya, seorang harus memotivasi dirinya, seorang harus, ya, memaksa dirinya, ya, demi cita-cita yang mulia yang dijanjikan oleh Allah. Siapa yang tidak duduk ketika dia masih belia, ketika dia masih muda, ya, di saat dia masih memaksa dirinya untuk duduk menuntut ilmu, maka orang tidak akan datang duduk kepadanya, atau dia tidak akan duduk ketika datang murid-murid belajar kepadanya. Ketika itu dia sukai, ketika itu dia cintai. Ya, betapa mulianya seorang ulama ketika dia duduk di tempatnya, kemudian datanglah murid-muridnya, ya, duduk bersila di hadapannya, ya, menanti ilmunya, ya, menyimak ilmu yang dia sampaikan. Tetapi kedudukan dan kemuliaan itu Allah berikan kepada seseorang pada waktunya nanti, itu karena dia mulai dengan dia berkorban, memaksa diri, ya, bersungguh-sungguh bermujahadah di waktu dia muda, di waktu dia belia, ya. Ketika itu atau pada saat itu
dia seakan-akan atau seperti membenci keadaan itu. Tapi dia berjuang, dia bersungguh-sungguh untuk kemudian dia sampai pada derajat orang-orang yang berilmu. Maka keadaan ini persis seperti keadaan kita hari ini. Hari ini kita masih muda, kita masih belia, ya, tidak semua ya di antara kita yang senang saja, yang suka duduk lama menyimak, ya, bersila di hadapan guru, di hadapan ustadzah, kita mendengarkan, menulis dan menuntut ilmu. Tetapi siapa di antara kita yang ingin mencapai derajat kemuliaan pada waktunya nanti, ketika dia telah sampai pada umurnya nanti, ya, orang-orang datang kepadanya bertanya, menuntut ilmu, orang-orang datang kepadanya tawadu, ya, dan dia berada pada posisi yang dimuliakan Allah. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan itu, hendaklah dia di masa mudanya ini mengerahkan potensinya, ya, dia memaksa dirinya, bertekun diri, ya, bersabar untuk dia mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, dari ustadzatnya, termasuk ketika dia menghadapi keadaan-keadaan atau perlakuan-perlakuan dari ustadzah atau dari guru-guru yang mengajar dia yang mungkin dia tidak senangi, tetapi dia bersabar, dia mencoba untuk mengikhlaskan dirinya, dan Allah tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Dalam perkataan yang lain tentang bagaimana ilmu ini dicari dan dituntut oleh orang-orang yang benar-benar mencari ilmu ini, berkata Yahya ibnu Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ya, ilmu ini tidak akan didapatkan. Ya, ilmu ini tidak akan kita kumpulkan. Ilmu ini tidak akan sanggup, ya, ketika seorang yang menuntut ilmu itu, ya, lebih senang atau lebih suka banyak beristirahat, banyak bersenda gurau, banyak berleha-leha. Ilmu tidak didapatkan dengan istirahatnya badan kita, tapi ilmu didapatkan dengan sahirul lail, dengan begadang di tengah malam, dengan menunda tidur, ya, dengan bertekun diri, ya, dengan berkutat dengan pelajaran-pelajaran, dengan memaksa diri, ya, di mana waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu ini sesuatu yang harus kita siapkan sampai kita menjadi seorang yang benar-benar berilmu. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan yang lain berkata Al-Hasan Al-Lu'lu'i, makastu arba'ina aman ma qiltu wala bittu wala taka'tu illa wal kitabu maudu'un ala sadri. Ya, saya 40 tahun lamanya, kata Al-Hasan Al-Lu'lu'i, saya tidak tidur siang, tidak tidur malam, tidak bersandar kecuali buku ada di dadaku. Maksudnya dalam semua keadaannya beliau ini bersama dengan kitabnya, bersama dengan bukunya. Dia baca baik ketika dia ingin tidur siang, kemudian dia tertidur, dia tidur malam, sebelum dia tidur dia membaca sampai dia tertidur. Ketika dia bersandar, ya, maka buku itu selalu ada di tangannya, selalu ada di dadanya. Ini adalah kisah dan sifat seorang penuntut ilmu, di mana begitu banyak waktu yang dia gunakan sampai ketika dia ingin beristirahat, dia masih bersama dengan ilmunya. Dan ilmu ini sekali lagi tidak akan kita dapatkan keberkahan ilmu ini, jumlah ilmu ini dalam akal dan hati kita dengan kita banyak beristirahat, dalam arti berleha-leha, bersenang-senang, sekedar mau hal-hal yang hobi dan kesenangan, ya, sedikit kita baca kita tinggalkan, ya,
masih lebih banyak waktu kita bersenda guru dan bersenang-senang daripada betul-betul kita serius menuntut ilmu. Para santri sekalian, terutama yang sudah kelas 3, yang sebentar lagi akan tamat, maka hal yang paling penting kita miliki, mari gunakan kesempatan yang tidak banyak ini untuk benar-benar kita mengumpulkan ya ilmu yang bisa kita kumpulkan. Ya, Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Mari berjibaku, bersungguh-sungguh, bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan menuntut ilmu, Allah akan berikan kepada kita hidayah, petunjuk. Suatu ketika kita akan menjadi seorang yang berilmu, ya, wanita yang berilmu, ya. Betapa banyak para sahabiah dahulu yang berilmu. Aisyah, ya, ibunda orang-orang beriman, adalah seorang wanita yang faqihah, ya, yang berilmu, yang sangat faqih tentang Islam, yang sangat berilmu tentang Islam, sehingga dia menjadi rujukan. Bahkan sahabat-sahabat bertanya kepada beliau tentang ilmu ini, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Kita tidak menyangka pengorbanan kita hari ini, kesungguhan kita hari ini, dan prinsip-prinsip kita bermujahadah dalam menuntut ilmu pada waktunya nanti akan mengangkat derajat kita, akan memuliakan kita, akan menjadikan kita wanita-wanita yang tinggi derajatnya, ya, yang mulia, wanita salihah, wanita yang kemudian ketika dia berkeluarga, dia berada di tengah-tengah keluarganya, dia menjadi seorang ibu, wanita yang memberikan cahaya, ya, yang memberikan, ya, kebahagiaan, keberkahan di tengah keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Bahkan seorang wanita memberikan keberkahan dan cahaya di tengah umatnya karena ilmu yang mereka miliki. Maka para santri sekalian yang dimuliakan Allah, ini hal yang penting yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian semua. Jadilah penuntut ilmu yang sesungguhnya. Kun, ya, kunna, ya, talibatal ilmi alal jad, ya, jadilah kalian penuntut ilmu yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, sehingga kalau itu kalian lakukan hari ini, kalian berkorban bersungguh-sungguh dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka insya Allah masa depan Anda cerah. Anda akan diberikan posisi dan tempat yang mulia di sisi Allah, dan di bumi ini, di dunia ini, Anda akan berada, ya, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, dan mereka membutuhkan ilmu yang kalian miliki. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa agar Allah menjaga kita, melindungi kita, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, dan kemudian nanti pada waktunya Allah memuliakan kita sebagai guru-guru, ustadzat, sebagai pembimbing-pembimbing di tengah umat, di tengah masyarakat, yang membawa cahaya, yang dengan cahaya itu kita menerangi kehidupan mereka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanak asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة